Shalom saudaraku yang terkasih, sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa selalu hadir di dalam hidup kita untuk mencurahkan kekuatan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa mengawali renungan firman Tuhan hari ini. Aba Bapa, Engkau adalah Bapa bagi kami yang mengajar dan membimbing kami di dalam hikmat-Mu. Engkau membentuk dan merubah kami sehingga kami bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa buat hari ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan yang masih Engkau izinkan kami miliki. Hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk sama-sama bersekutu. Kami membutuhkan firman-Mu yang akan menjadi terang dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah pengertian di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 6-11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku yang terkasih, kesalahan bukanlah sesuatu hal yang patut untuk kita tiru, melainkan sebagai suatu hal yang perlu kita pelajari agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama di kemudian hari. Akibat dari kesalahan bangsa Israel, maka Tuhan menghukum sebagian besar dari mereka sehingga generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir tidak mencapai Kanaan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh berbagai kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Allah. Nah, saudaraku, apa sajakah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan tersebut? Yang pertama, menyembah berhala. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Allah berkali-kali melarang bangsa Israel untuk menyembah berhala. Bahkan perintah pertama dalam 10 perintah Allah dengan tegas dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan mengadakan tanda-tanda ajaib. Tuhan mengadakan banyak mujizat yang luar biasa. Namun mereka melanggar perintah Allah ini dan jatuh kepada penyembahan berhala patung lembu emas, dan hal ini mengakibatkan mereka dihukum Tuhan. Camkan ini baik-baik saudaraku. Jika ada yang menjadi lebih utama dari Tuhan dalam hidup kita, maka hal itu menjadi berhala yang dibenci oleh Tuhan. Pelanggaran yang kedua yang dilakukan bangsa Israel adalah percabulan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 10, janganlah kita melakukan percabulan
seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ada dua macam percabulan, percabulan secara rohani dan percabulan secara jasmani. Percabulan secara rohani yaitu menyembah Allah lain, dan percabulan secara jasmani adalah melakukan persinahan dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Allah sangat menentang orang yang melakukan percabulan, baik percabulan secara rohani dan secara jasmani. Di zaman sekarang ini, percabulan telah menjadi sesuatu hal yang biasa dilakukan dan dianggap normal atau dianggap biasa oleh banyak orang saat ini. Percabulan dengan berbagai bentuknya telah membawa kehancuran atau kerusakan moral yang luar biasa bagi generasi kita saat ini, sehingga dapat mengakibatkan kehancuran keluarga-keluarga dan juga penyebar penyakit melalui seks bebas telah memakan korban manusia yang sangat banyak saat ini. Pelanggaran yang ketiga yang dilakukan bangsa Israel adalah mencobai Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu dan diperlukan keyakinan serta kesungguhan dari diri kita untuk percaya dan mentaati setiap perintahnya setiap hari. Banyak orang-orang dari bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan dan meragukan kuasanya, sehingga mereka mencobai Allah dan Allah menghukum mereka. Tuhan mengharapkan sebuah kepercayaan dari kita kepadanya tanpa meragukan Dia sedikit pun. Dan kalau kita tidak percaya, maka kita berada di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pelanggaran yang ketiga yang dilakukan bangsa Israel adalah persungutan. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut merupakan gambaran yang selalu muncul dalam perjalanan bangsa Israel. Walaupun Allah telah menunjukkan pemeliharaannya yang luar biasa kepada bangsa Israel, namun banyak di antara mereka yang selalu bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang selalu bersungut-sungut adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dengan semua kebaikan dan berkat yang Allah berikan. Saudaraku yang terkasih, keempat hal ini menjadi sebuah peringatan untuk kita agar kita menghindari hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, karena hal itu bukan saja mengganggu proses pendewasaan rohani kita, melainkan dapat menyebabkan Allah menghukum dan tidak memberkati kita. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan dan mengubahkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Aba Bapa, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya setiap firman-Mu menjadi mana rohani yang mengenyangkan kami, dan kiranya setiap pembelajaran firman-Mu membentuk dan mengubahkan kami menjadi semakin bertumbuh setiap harinya. Ya Bapa, biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel,
agar kami tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama di kemudian hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.